Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Viral. Mungkin satu kata yang kita tuh sering banget dengar akhir-akhir ini. Kayak kondisinya juga kita lagi pandemi, udah gitu kan kita banyak yang work from home, terus kuliah dari rumah, sekolah dari rumah, terus kita juga banyak kayak pengen jadi content creator gitu, dan kita pengen coba hobi baru, pengen explore dunia baru. Dan udah gitu kalau misalnya udah selesai tuh dibikin gitu, bikin sesuatu, di videoin lah, dimasukin lah ke TikTok, dimasukin lah ke IG, dimasukin lah ke Twitter, dan tiba-tiba tiba-tiba banyak yang nonton, tiba-tiba banyak yang nge-like, tiba-tiba dikenal sama seluruh orang gitu, dikenal sama orang lewat, terus tiba-tiba banget misalkan ada juga yang diundang ke TV, dan masih banyak lagi tiba-tiba gitu. Yang mana ini tuh sebenarnya hasil instan banget kan, usahanya kecil tuh, misalkan iseng-iseng doang bikin video, tapi dapat resultnya atau hasilnya itu gede banget gitu. Nah, hasil instan ini tuh banyak banget disukain sama gen milenial sama gen Z, yang mana emang mereka ini tumbuh sama pertumbuhan teknologi. Jadi kalau misalkan tumbuh sama teknologi nih, teknologi itu mengajarkan kepada mereka untuk semuanya itu bisa dijalankan secara instan, bisa didapatkan secara instan. Oke, tapi sayangnya banget nih ada efek sampingnya. Kalau misalnya nih, gue juga sempat ngikutin gamers atau streamers gitu kan di Twitch, dan mereka itu bisa sampai stream itu sampai berapa jam, 20 jam, 18 jam gitu. Dan ketika di Twitter tuh mereka banyak yang nge-tweet kalau misalnya mereka tuh struggle sama mental health, kayak misalkan anxiety gitu, atau misalkan depresi gitu. Mereka ada yang insomnia, ada hipersomnia gitu, mereka cuma tidur 2 jam sehari gitu, dan yang lainnya itu beraktivitas dan nggak bisa tidur. Ada juga yang tidur tuh emang 20 jam sehari, dan ya bangunnya sebentar itu, bahkan ada yang seharian itu. Nah, itu tuh banyak banget terjadi gitu. Dan sayang banget sih kalau misalnya itu terjadi kepada generasi muda kita, generasi muda muslim, yang mana kita tuh punya tongkat estafet peradaban gitu, yang mana kita tuh punya peran lain nih di dunia ini selain cuman hidup doang gitu ya. Oke, jadi gimana nih kalau misalnya kita nih sebagai muslim, tapi kita tuh pengen juga nih ada ego kita buat terkenal gitu. Kita pengen dikenal sama orang, pengen dikenal sama tetangga-tetangga gitu. Oke, gue bakal kasih tips nih gimana sih caranya biar kita bisa viral tapi kita tetap bisa mempertahankan identitas kita sebagai muslim. Yang pertama, kenali diri lo. Kenali diri lo tuh gak cuma kenali passion doang. Misalnya lo tahu nih passionnya apa, tapi juga kenali diri lo tuh sebenarnya siapa dan tugas lo sebenarnya di dunia ini tuh buat apa. Kayak ya udah lo udah tahu lah ya, kita itu manusia dan tugas kita di dunia ini adalah ibadah kepada Allah. So otomatis seluruh aktivitas lo itu tuh berporos pada ibadah kepada Allah. Jadi kalau misalnya lo nih punya passion gitu ya untuk ngedit video, untuk bikin konten kreatif, itu pastiin itu tuh bisa dibalikin lagi ke untuk ngebantu agama Allah gitu. Gue tuh pernah ngedengar satu kata-kata gitu yang emang itu tuh keinget banget sama gue, padahal cuma selewat doang gitu. Jadi katanya syukur itu adalah sesuatu yang ketika kita dapat sesuatu, kita tuh bisa membalikannya lagi kepada Allah gitu. Contohnya kita punya passion di bidang apa gitu, nah kita tuh balikan lagi kepada Allah. Nah itu tandanya itu teman-teman semua udah bersyukur kayak gitu. Dan yang kedua adalah, ini ada satu hadis sebenarnya, yang hadis ini tuh gue suka banget. Maiztamal qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul orang-orang di rumah antara rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka itu membacakan kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka itu mempelajari kitab Allah di antara mereka, illa ghasyiyatuhumur rahmah, kecuali mereka itu akan dinaungi oleh kerahmatan, wa hafathumul malaikah, dan mereka itu akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, wa zakarallahu fiman indah, dan Allah itu bakal sebut-sebutin nama mereka di makhluk-makhluk sekitar mereka gitu. Bayangin aja ketika lu belajar Al-Quran, ketika lu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lu tuh bakal tenar di langit, di antara para malaikat, di antara para penghuni surga, maybe ya, nggak tahu juga gitu. Tapi ya itu, lu tuh bakal viral di sana gitu. So, ada juga hadis lain yang bilang kalau misalkan kita menghadiri majelis ilmu, kita tuh bakal disebut-sebut namanya itu sama para hewan gitu, para binatang, yang mereka tuh bilang, ya Allah ampunilah orang tersebut gitu. Dan kita tuh bayangin gak cuma tenar di langit doang, tapi tenar di bumi sama seluruh makhluk, gak cuma manusia doang.
Oke, sekarang sih ya gimana lu aja gitu. Coba lu berdiri depan cermin, tatap mata lu, tanya ke diri lu sendiri. Kira-kira ngapain sih lu tuh di dunia ini gitu? Apa lu mau main-main aja, mau jadi orang biasa, atau mau jadi orang yang bervisi surga kayak gitu? Pilihan ada di tangan lu, karena coba aja deh sekarang lu berdiri. Apa lu bisa? Apa lu bisa ngangkat tangan lu? Bisa kan gitu, karena emang semuanya itu pilihan ada di tangan kita. Segitu aja dari gua. Kesalahan dan kekurangan udah pasti dari gue, dan apa yang lebih itu, apa yang kata-kata yang menggentarkan hati, kata-kata yang menggelitik hati itu tuh pasti dari Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang maha membolak-balikan hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.